mind this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah keuangan dengan materi instrumen pasar modal obligasi. Sebelum ke materi pembahasan, saya dan 7 orang rekan lainnya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Ahmad Mahin dengan NIM 642424000. Dan silakan yang lainnya untuk memperkenalkan diri. Silakan yang pertama. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rivial 64 dengan NIM 642424006. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Novari Slaia dengan NIM 64242187. Nama Selanjutnya. saya Galang dengan NIM 64242285. Nama saya Widya Ika Rusdianti, NIM 64242211. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sitiani Fadila Sabil, NIM 64241896. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa, NIM 64242215. Selanjutnya. Nia Adhani dengan NIM 64241696. Baik, langsung saja ke materi pembahasan. Untuk yang pertama, silahkan Sitiani Fadila Sabil dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikut saya akan menerangkan tentang pengantar pasar modal. Pengertian dari pasar modal itu sendiri yaitu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, emiten, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif lainnya. Keberadaan pasar modal itu sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, sekaligus memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Lalu, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga berbentuk surat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang diterbitkan oleh pihak yang membutuhkan dana, seperti pemerintah atau perusahaan, kepada investor. Ketika seseorang membeli obligasi, artinya ia sedang meminjamkan uang kepada penerbit obligasi atau issuer, dan penerbit memiliki kewajiban untuk membayar bunga atau kupon secara berkala, serta mengembalikan nilai pokok pada saat jatuh tempo atau maturity date. Obligasi itu sendiri disebut instrumen fixed income karena memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Obligasi juga dapat diperjualbelikan di pasar sehingga harganya naik turun mengikuti kondisi ekonomi, suku bunga, rating, dan permintaan investor. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi obligasi dan tujuan penerbitan obligasi. Yang pertama itu ada fungsi obligasi. Fungsi obligasi adalah sebagai sumber pendanaan sebagai pemerintah maupun perusahaan, sebagai instrumen investasi bagi masyarakat, sebagai alat pengendalian likuiditas dalam perekonomian, dan sebagai alternatif instrumen pasar modal selain saham. Nah, yang kedua ada tujuan penerbitan obligasi. Tujuan pemerintah menerbitkan obligasi adalah untuk menutupi defisit APBN, membiayai infrastruktur, dan menjaga stabilitas ekonomi perusahaan. Menerbitkan obligasi untuk menambah modal kerja, ekspansi bisnis, dan membeli aset baru, serta melakukan refinancing atau utang dengan bunga lebih efisien. Salah satu saya ambil contohnya adalah
obligasi retail Indonesia atau disebut dengan ORI atau surat berharga syariah negara. Nah, tujuannya itu untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan negara dan menutupi defisit APBN, sekaligus memberikan kesempatan investasi kepada warga negara. Sekian dari saya, dilanjutkan. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama itu berdasarkan penerbit, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Nah, yang kedua itu berdasarkan kupon, yaitu fixed coupon, floating coupon, zero coupon. Nah, dan yang ketiga itu ada berdasarkan jaminan, secured bond dan unsecured bond. Dan yang keempat itu berdasarkan konversi, yaitu convertible bond, itu dapat ditukar menjadi saham. Selanjutnya ada resiko investasi obligasi. Yang pertama ada resiko obligasi meliputi default risk atau gagal bayar. Yang kedua interest rate risk atau harga turun jika suku bunga naik. Yang ketiga liquidity risk atau sulit dijual kembali. 4. Reinvestment risk atau kupon terpaksa diinvestasikan kembali kepada suku bunga lebih rendah. Next. Kelebihan dan kekurangan investasi obligasi. Kelebihan obligasi yaitu pendapatan stabil, risiko lebih rendah dibanding saham. Cocok untuk diversifikasi portofolio dan memiliki potensi capital gain. Kekurangan obligasi yaitu return lebih rendah dari saham. Harga sensitif terhadap perubahan suku bunga, risiko gagal bayar pada obligasi perusahaan, serta likuiditas tidak selalu tinggi. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang contoh nyata obligasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia secara rutin menerbitkan obligasi retail untuk masyarakat umum. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa ikut mendanai pembangunan negara sekaligus mendapatkan imbal hasil investasi yang aman dan stabil. Dan seperti yang kita kenal, obligasi adalah salah satu bentuk investasi paling aman dari yang lebih aman daripada jenis-jenis investasi yang lain. Dan adapun obligasi itu ada dua jenis yang paling terkenal dan yang cukup banyak orang tahu. Itu ada dua. Yang pertama adalah ORI atau kepanjangannya itu Obligasi Retail Indonesia. Obligasi Retail Indonesia adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat umum sebagai sarana investasi. Investor yang membeli ORI akan mendapatkan bunga tetap yang dibayarkan setiap bulan, dan pokok uangnya akan dikembalikan saat jatuh tempo. Karena diterbitkan dan dijamin oleh negara, ORI dianggap aman dan risikonya lebih rendah. Selain itu, ORI juga bisa dijual kembali ke pasar sekunder sebelum jatuh tempo, sehingga memberi fleksibilitas bagi investor jika membutuhkan dana lebih cepat dan lebih aman dari terkena likuiditas. Nah, yang kedua adalah SR atau suku retail. Suku retail adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat umum sebagai instrumen investasi. SR tidak menggunakan bunga, tapi memakai prinsip syariah sehingga imbal hasil yang diterima lebih halal. Investor akan mendapatkan imbalan tetap setiap bulan dan pokok modal dikembalikan saat jatuh tempo serta aman karena dijamin oleh negara. Adapun perbedaan dari obligasi ORI dan SR itu hanya prinsip pengelolaannya. Untuk ORI itu menggunakan prinsip konvensional, sedangkan SR menggunakan prinsip syariah dengan imbal hasil berupa ujroh atau bagi hasil yang sudah sesuai fatwa DSN MUI. Oke, selanjutnya dilanjutkan. Bang Main masih di mute.
Baik, di sini akan ada modal penilaian obligasi. V, B sama dengan I dalam kurung P, V, I, F, A, koma, K, koma, N, tambah M, dalam kurung P, V, I, F, koma, K, koma, N. B sama di sini nilai obligasi, K yaitu kupon atau suku bunga yang berlaku, I adalah pembayaran bunga obligasi, M nilai nominal obligasi, dan N adalah periode. Dilanjut. Penilaian obligasi. Contoh kasus PTX pada tanggal 1 Januari 2000 menerbitkan obligasi dengan per value 10 juta dengan bunga 14% dan masa edar 10 tahun. Dan bunga obligasi dibayar tahunan. Berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun? Jawabannya par value sama dengan 10 juta. K sama dengan 14% sama dengan 0,14. N sama dengan 10. Bunga tahunan I sama dengan 10 juta dikali 14% sama dengan 1.400.000. VB sama dengan I buka kurung PVIFA, K, N, tutup kurung ditambah M, buka kurung PVIF, K, N, tutup kurung sama dengan 1.400.000, buka kurung 5,221 tutup kurung ditambah 10 juta, buka kurung 0,269 tutup kurung sama dengan 9.999.400. Itu digenapkan menjadi 10 juta. Kesimpulan dari kelompok kami, obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang memperoleh dana. Investor mendapatkan keuntungan dari bunga atau kupon dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Obligasi bermanfaat bagi penerbit sebagai sumber pembiayaan dan bagi investor sebagai instrumen investasi. Berpendapat tetap meskipun tetap memiliki resiko seperti gagal bayar dan perubahan suku bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih.